menyampaikan tahapan-tahapan kegiatan sebuah aksi perubahan. Aksi perubahan itu kemudian kami berdiskusi dengan kelompok bakal kesiswaan di Kabupaten Sleman itu tentang kekerasan jalanan. Kita mengambil temanya di sana. Kekerasan jalanan itu multi macamnya. Jadi kalau kita bicara kekerasan jalanan itu sebenarnya banyak hal yang terlibat macam itu. Dan kedua, bisa dari faktor keluarga. Tidak hanya broken home ya, keluarga itu jelas mengundang. Orang tua yang sibuk, orang tua yang selalu meninggalkan karena pekerjaannya, pergi pagi pulang sore, ketemunya hanya sepintas mungkin sekedar pas makan pagi atau sebagainya. Itu pun akan menjadi sesuatu yang membuat anak usia remaja itu mencari sebuah alternatif pasar kemarin dan sebagainya. Ini berkelompok dengan teman-temannya dan mereka butuh penyarahan itu, sehingga faktor keluarga menyumbang sampai nanti pada akhirnya terjadi kekerasan jalanan itu. Maka peran dari adanya nanti sebagai konselornya adalah itu tadi, mendengar namanya seperti itu, berterima seperti itu, kenapa dan sebagainya. Berikutnya ada lingkungan. Lingkungan juga berpengaruh yang besar. Lingkungan sekitar rumah kita yang kadang-kadang permisit ya, kita apapun dibiarkan, kemudian mau berbuat apa juga kadang-kadang mereka tidak peduli. Itu aja membentuk para remaja yang berbuat yang aneh-aneh. Yang keempat, faktor yang gak kalah penting adalah media sosial. Ya. Kita tahu kan bahwa hari ini, mulai sampai sekarang ini, bahwa dengan HP ini kita bisa melakukan apa saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, gitu kan? Kita bisa berkomunikasi. Nah, ini juga memberi kontribusi besar. Maka ini juga butuh sebuah pendampingan, bimbingan dari kita semua. Saudara, salam sehat, salam bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Polres Sleman, Pak Ismail dan Pak Warno, dan insya sudah lagi Pak Kasar juga baru. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok sebagai jajaran, Bapak Ibu guru, yang namanya Pak Ibu pengawas pembina di Balai Diklat Kabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Kasih Layanan Balai Diklat Kabupaten Sleman, dan adik-adik semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menghadiri acara yang cukup penting, yaitu pelantikan Duta Simaya, dan nanti dilanjutkan bimbingan teknis untuk adik-adik sebagai pembekalan sebagai Duta Simaya. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, kita seringkali mendapat informasi bahwa negara kita sekarang ini bersyukur karena mendapat bonus demografi. Artinya di tahun ini sampai dengan 2045 itu nanti usia penduduk Indonesia itu banyak di usia muda. Ini bonus demografi karena di usia muda itu diharapkan sebagai usia produktif. Ya, kalau usianya produktif nanti tentunya pembangunan negara kita, kemudian kegiatan-kegiatan untuk kemajuan negara kita akan mendapatkan support energi yang lebih, karena di sana mayoritas penduduk Indonesia dan khususnya di Sleman ini juga banyak orang muda. Ini yang harus potensi yang harus kita kawal bersama, karena bonus demografi yang banyak anak mudanya ini memang ada seperti pisau bermata dua, ya.
itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita membentuk generasi yang tangguh, generasi yang berminus, dan generasi yang tanggap begitu untuk inovatif menyelesaikan permasalahan-permasalahan di negara kita. Tentunya negara kita akan percepatan kemajuannya akan bagus. Untuk selanjutnya Saudara Tristan Pria Irawan. Untuk selanjutnya Saudara Aryo Bersam. Oh, semua ya? Saudara Naim Balindo. Untuk selanjutnya Saudara Abid Jazi. Untuk selanjutnya Saudari Saudara Vinjalsi. Untuk selanjutnya Saudara Repetro Ezario. Untuk selanjutnya Saudara Torik Maulana. Untuk selanjutnya Saudara Elvira Rosita. Terima kasih kepada Bapak Gubernur. 1, 2, 3. Dapat masker enggak? Ya, oke. Ya. 1, 2, 3. Boleh dites? Tahan. Coba aja. 1, 2, 3. Oke. Yang saya hormati dari Duta Simaya dan Bapak untuk acara selanjutnya yaitu paparan materi dan sekaligus diskusi, yaitu materi fenomena ketersangkaan dan pencegahan yang sudah dilakukan yang akan disampaikan dari Polres Sleman yang akan dipandu oleh Bapak Eko Widianto SPD. Kami hormati dari Dikmen yang kami hormati sekalian dari ini perwakilan dari masing-masing sekolah atau satu sekolah? Satu sekolah biasa. Perintis Pak. Perintis ya. Oke. Anak-anak sekalian pasti namanya udah yang bagus-bagus gitu. Nah, namanya yang susah diingat, namanya sudah susah diingat gitu ya. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur dulu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hingga pagi hari ini
kita masih diberi kekuatan dan keselamatan, diberi kesempatan untuk silaturahmi bersama di sini dalam rangka pelantikan dan bimbingan teknis Duta Simaya. Tapi saya pernah dengar dulu ya, mungkin 5 tahun yang lalu atau apa itu, saya pernah dengar ini sudah ada ide Simaya itu, saya entah dari mana gitu, saya pernah sebenarnya mungkin ya dari sini juga, tapi belum sempat terlaksana mungkin Pak saya kayak gitu, karena saya di bagian pembinaan masyarakat ini sudah mulai tahun 2007 Pak. 2007 saya sudah berkecimpung dengan anak-anakku sekalian kayak gini. Mungkin yang tahun 2007 mungkin sekarang sudah ada yang jadi teman saya, ada yang jadi pegawai entah di mana, bahkan mungkin ada yang sudah banyak meninggalkan kota Jogja mungkin. Bentuk sidang ke sekolah kami, dan juga nantinya sidang ini tidak hanya tentang kejahatan atau kekerasan, kita juga bisa bekerjasama dengan BUMN terkait pemakaian narkoba, karena yang saya ketahui sendiri juga ada beberapa siswa yang memakai obat-obat terlarang tersebut Pak. Terima kasih. Untuk yang kerjasama dengan BNN ya, nggak masalah. Kalau yang namanya narkoba itu yang boleh nangkap tidak harus BNN ya, kepolisian juga boleh. Jadi kami bergerak sendiri untuk menangkap pemakai narkoba, untuk pengedar narkoba nggak apa-apa, kita berjalan sendiri. Kemudian untuk keinginan kepolisian untuk melakukan sidak, nanti tinggal diatur saja. Artinya seperti itu, karena wilayah Sleman ini luasnya luar biasa. Gitu kan. Kami sudah mengagendakan dengan Pol PP untuk melaksanakan razia, dan itu sudah kami laksanakan. Cuma sekolah sampai aja yang belum kami datangin. Sekolah yang lain sudah kami datangin. Gitu. Nah, untuk kenapa polisi kok tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat gitu ya? Kami ini sudah kami Bupati sudah duduk bersama, kemudian bagaimana sih kejahatan jalanan ini bisa dihentikan ataupun dibetulkan, gitu ya, diluruskan anak-anak kita ini. Kemudian sudah ada titik temu bahwa penyakit yang namanya kejahatan jalanan ini tidak bisa diselesaikan secara hukum juridis saja. Ada peran serta dari keluarga, makanya diputuskan bahwa yang pertama adalah penguatan keluarga. Nah, itu sudah dilakukan oleh Bupati. Apakah kepolisian nggak pernah sosialisasi ke bawah Pak, ke masyarakatnya? Kami ini sudah menekan tiap kelurahan, kecamatan kita datangi. Kalau di tempat SMA Negeri 1 Depok ya, itu kami sudah bekerja sama dengan Pak Reno. Saya sudah ke sana, sudah perangkatnya semua, Pak dukuhnya semua sudah kami kita kumpulkan, kita ngobrol bareng lagi gimana supaya meskipun pelakunya itu kan anggotanya Pak Dukuh juga, penduduknya Pak Dukuh juga, Pak Dukuh sudah tak kumpulkan semua ke sana sini. Saya sudah ibaratnya memang sudah ibaratnya lambe satu mak tidak sama. Kami persilakan nanti diambil dengan Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Mayor SPD MPD, Kasih Layanan Balai Dikmen. Yang saya hormati Bapak Basuki, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok. Bapak Ibu sekalian, pembimbing dari berbagai sekolah, dan adik-adik sekalian dari Duta Simaya dari SMK Negeri 1 Depok, SMK Negeri 1 Depok, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pagi hari ini
saya diminta untuk menyampaikan materi tentang apa dan bagaimana ini terkait dengan PIN konselor. PIN konselor itu adalah konseling yang dilakukan oleh teman sebaya. Jadi sebelum lanjut ke sana sini, saya akan menyampaikan bahwa di dinas kami itu ada bidang yang namanya bidang PHPA, perlindungan hak anak dan pemenuhan hak anak. Jadi ada bidang pemberdayaan perempuan, ada bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak, ada bidang ketahanan keluarga, ada bidang lagi pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, bersama saya ini yang datang adalah namanya Pak Isdi. Pak Isdi ini dari bidang K3, ketahanan keluarga. Di dalam bidang K3 ini, salah satu di antaranya adalah melakukan kegiatan tribunal. 3 pembinaan. Pembinaan apa saja itu? Pembinaan yang disebut bina keluarga balita, terus bina keluarga remaja, terus bina keluarga lansia. Nah, kegiatan yang terkait hal ini itu bisa masuk di 2 bidang. Yang pertama bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, yang kedua bidang ketahanan keluarga, khususnya kalau untuk terkait hal ini adalah bina keluarga remaja. Di dalam bina keluarga remaja ini, konsep besarnya adalah adanya generasi berencana. Nah, dari konsep besar generasi berencana itu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga WHO maupun kemudian diatur oleh BKKBN, para remaja ini banyak yang sering ketika usia remaja banyak yang terpeleset untuk berbagai permasalahan yang sering terjadi di usianya. Apa itu? Pergaulan bebas atau seks bebas. Apa itu lagi? HIV/AIDS. Apalagi narkoba. Dan semuanya itu nanti ujung-ujungnya merembet ke mana-mana, ke permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, oleh sebab itu terus kemudian dibentuklah di berbagai tempat itu apa yang disebut sebagai PR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di dalam PR ini konsepnya adalah adanya peer education, edukasi oleh teman sebaya. Edukasi oleh teman sebaya. Nah, jadi konsep ini sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Mariono ini. Kalau di PR, ranahnya adalah di masyarakat. Tetapi kalau yang PIN konselor ini atau Simaya ini, ranahnya terutama adalah di sekolah. Dimaafkan saja ya. Tapi konsepnya adalah mereka memberikan pelayanan 7 hari. Terus bisa cetak. Kalau mau dikenali bisa dengan WA, ya. Bisa si anaknya sendiri, bisa dengan orang tuanya, bisa membawa temannya yang akan dikenal, ya. Itu satu. Kalau sudah terlanjur terjadi kekerasan, datanglah ke UPT kami punya UPT, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Di situ nanti akan dibantu. Kami di situ juga punya psikolog, kami di situ juga mempunyai konsultan hukum yang akan karena perbedaannya ketika di sekolah kita langsung menjalankan tugas itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyalurkan tugas itu ke orang lain, entah organisasi lain. Iya, apalagi yang di luar sekolah. Karena kayaknya terlebih lagi kalau ada organisasi yang benar-benar
organisasi tadi tentang Puspaten. Nah, caranya ngajak organisasi ini tuh gimana biar mereka juga bisa menjalankan tugas-tugas seperti kita semuanya tanpa harus adanya satu tanggung jawab yang resmi. Jadi mereka bisa lebih leluasa, bisa ngobrol seperti teman, dan tanpa harus takut adanya tanggungan seperti itu. Tapi dengan target yang lebih luas lagi supaya makin banyak anak yang bisa kita jangkau. Terima kasih. Langsung dijawab atau pertanyaan berikutnya? Ya, satu lagi aja. Izin bertanya untuk tentang beasiswa. Untuk beasiswa itu yang disebutkan di depan itu seluruhnya